jalan pengubahan bagi keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jalan Pengubahan bagi Keselamatan Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita terus maju dan menanjak. Mulai dari kita dilahirkan kembali, kita diperbaharui, kita dikuduskan, dan kita diubah. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 3:18 bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Apakah makna dari pengubahan itu? Pengubahan dalam bahasa Yunani adalah kata majemuk yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berarti berubah, sedangkan yang kedua berarti bentuk batin yang menyiratkan unsur dan esens. Jadi dalam perjanjian baru, pengubahan mengacu kepada perubahan esens dalam batin kita, yaitu penambahan unsur hayat ilahi Kristus kepada unsur insani kita. Penambahan itu menghasilkan efek metabolis yang menyebabkan perubahan esens, perubahan batin kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, tanpa adanya unsur ilahi Kristus yang bertambah di dalam kita, maka tidak mungkin ada pengubahan. Untuk bisa diubah, maka dalam prosesnya kita perlu menyingkirkan selubung. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu." Selubung mengacu kepada penutup. Saudara-saudari, segala sesuatu yang mampu memalingkan kita dari Tuhan, itu adalah selubung. Ada orang senang berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya, karena bawaan lahirianya, dia tidak memerlukan Tuhan untuk proses dia melakukan perbuatan baik. Seperti Ayub, seorang yang saleh dalam Alkitab, tetapi kesalehannya bersumber dari dirinya sendiri. Inilah selubung, perlu disingkirkan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan adalah Roh itu, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jalan dari selubung itu disingkirkan dengan berpaling kepada Tuhan. Di saat kita berpaling, di saat itu kita dibebaskan. Tuhan yang adalah Roh itu segera membebaskan kita jika kita mengarahkan kepada perkara selain Tuhan. Kita akan dijajah dan diikat olehnya, sehingga Tuhan, Roh, tidak dapat berbuat apa-apa bagi kita. Begitu kita berpaling kepada Tuhan, dari hal tersebut Tuhan pun berkedudukan di dalam kita untuk membebaskan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, "Kita semua memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung." Karena kita telah berpaling kepada Tuhan dan menganggapnya sebagai sasaran kita, maka selubung pun diangkat dari muka kita. Dan dengan muka yang tidak berselubung, kita dapat memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan seperti cermin. Pada saat ini, muka kita terbuka kepada Tuhan dan seperti sebuah cermin yang tidak berselubung. Di satu pihak, kita dapat memandang kemuliaannya, di pihak lain, kita memantulkan kemuliaannya. Saudara-saudari,
semakin kita berpaling kepada Tuhan, selubung diangkat, sehingga kita dapat memandang Dia dan memantulkan Dia. Semakin banyak memandang Dia, semakin banyak memantulkan Dia, sehingga kita diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Dalam proses kematian dan kebangkitannya, Kristus yang mati, bangkit, dan merampungkan penebusan bagi kita menjadi Roh pemberi hayat. Tuhan Roh yang disebutkan di sini adalah Kristus itu sendiri sebagai Roh pemberi hayat. Setelah kita menerima penebusan yang rampung melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita dilahirkan kembali, Roh pemberi hayat ini bekerja di dalam kita. Dari roh kita melewati jiwa kita, terus-menerus mengubah kita supaya kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari suatu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Inilah pengubahan metabolis yang Tuhan rampungkan di dalam kita. Tuhan adalah roh hayat yang senantiasa menginfuskan esens hayatnya ke dalam kita, sampai kita terangkat dan tubuh kita terubah sama dengan tubuh mulianya. Haleluya! Proses pengubahan dalam keselamatan adalah pertambahan hayat Tuhan di dalam kita. Melalui hati kita berpaling kepada Tuhan, selubung diangkat, dan kita dapat memandang dan memantulkan Tuhan, sehingga kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pengubahan mulia tersebut di atas juga terjadi melalui pembaharuan pikiran kita. Pikiran kita adalah gerbang hati kita. Apapun yang masuk ke dalam kita harus melalui pikiran kita dulu sebelum masuk ke dalam hati kita. Tuhan Roh mengubah kita secara batini dengan melalui gerbang pikiran ini, membawakan esens ilahi hayat Tuhan ke dalam kita melalui pemahaman dan penerimaan pikiran dalam hati kita, minat emosi dalam hati kita, dan persetujuan tekad dalam hati kita untuk mengubah seluruh diri kita dari dalam, sehingga menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat keselamatan-Mu. Tuhan, teruslah tambahkan diri-Mu lebih banyak ke dalam setiap pengalaman kami, sehingga kami terus berpaling kepadamu. Hati kami tertuju kepadamu, supaya kami terus diselamatkan dari segala hal yang bukan Engkau, supaya kami boleh menjadi ekspresi-Mu yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.